Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, kali ini teman-teman mau bagi informasi mengenai perbedaan apa itu asam folat dan asam sulfat ya. Kalau di telinga kira-kira bisa membedakan ya. Asam folat dengan asam sulfat. Oke. Sekarang mau tak jelasin apa itu asam folat. Ya, boleh dicatat, boleh diingat-ingat ya. Oke, teman-teman dengerin ya. Asam folat ya juga dikenal sebagai vitamin B9 atau folat, adalah salah satu vitamin B yang larut dalam air. Vitamin ini memiliki peran penting dalam pembentukan DNA dan RNA, serta dalam produksi dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Asam folat juga sangat penting selama kehamilan, karena dapat membantu mencegah kelainan pada tabung saraf janin. Nah, berikut beberapa fungsi utama asam folat. Yang pertama, nomor 1 ya, pembentukan DNA dan RNA. Penjelasannya, asam folat diperlukan untuk sintesis dan perbaikan materi genetik dalam sel, termasuk DNA dan RNA. Yang kedua, pertumbuhan sel dan pembelahan. Penjelasannya, asam folat mendukung pertumbuhan dan pembelahan sel tubuh. Kemudian yang ketiga, fungsi utama asam folat untuk produksi sel darah merah. Penjelasannya, vitamin B9 itu membantu dalam pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia megaloblastik. Kemudian yang keempat, pencegahan kelainan tabung saraf pada janin. Nah, ini penjelasannya, asam folat itu sangat penting selama kehamilan untuk mencegah kelainan pada sistem saraf janin seperti spina bifida. Kemudian yang kelima, fungsi utama asam folat yaitu untuk dukungan sistem kekebalan tubuh. Nah, penjelasannya, vitamin B9 itu juga berkontribusi pada fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian saya jelaskan mengenai sumber utama asam folat, itu meliputi apa saja ya. Sumber utama asam folat meliputi apa saja? Yang nomor 1, sayuran hijau. Jadi sayuran hijau itu ada daun hijau seperti bayam, kale, dan brokoli yang kaya akan asam folat. Kemudian sumber utama asam folat yang kedua adalah buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan alpukat merupakan sumber asam folat. Kemudian yang nomor 3, biji-bijian dan produk gandum. Jadi produk gandum utuh, roti gandum, dan sereal dapat menyediakan asam folat. Kemudian yang keempat, daging dan produk hewani. Itu terdapat dalam daging, unggas, dan produk-produk hewani lainnya juga bisa menyumbangkan asam folat. Kemudian yang kelima itu kacang-kacangan dan biji-bijian. Ya, ini kacang-kacangan seperti kacang lentil dan kacang hitam
serta biji-bijian seperti biji bunga matahari merupakan sumber asam folat. Nah, penting untuk memastikan asupan yang cukup dari asam folat untuk mendukung kesehatan umum dan khususnya untuk ibu hamil atau yang berencana hamil. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang asupan vitamin B9 Anda atau mempertimbangkan suplemen, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Nah, itu tadi aku jelaskan mengenai apa itu asam folat. Nah, paham ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ini sangat berbeda sekali ya. Mau saya jelaskan mengenai asam sulfat. Nah, apa itu asam sulfat? Ya, boleh dicatat teman-teman, boleh nanti diingat-ingat. Sekali lagi perbedaan asam folat dan asam sulfat. Oke, siap teman-teman? Asam sulfat adalah senyawa kimia. Ya, saya ulangi ya. Asam sulfat adalah senyawa kimia dengan rumus H2SO4. Nah, ini adalah salah satu asam mineral yang paling kuat dan paling umum digunakan dalam laboratorium dan industri. Beberapa informasi kunci tentang asam sulfat adalah sebagai berikut. 1. Rumus kimianya adalah H2SO4. Jadi mengandung 2 atom hidrogen, 1 atom belerang, dan 4 atom oksigen. Nah, ini anak-anak kimia ini pinter-pinter ini kalau soal ini. Kemudian yang kedua, sifat fisik dan kimianya. Ini dijelaskan wujudnya. Nah, jadi wujudnya ini asam sulfat ini biasanya berupa cairan tidak berwarna, kemudian kental dan berat. Nah, kemudian kelarutannya ya, larut dalam air. Ya, aku ulangi ya. Larut dalam air dan menghasilkan larutan yang sangat asam. Kemudian yang ketiga, reaksi. Asam sulfat dapat mengalami reaksi eksotermis dengan banyak zat termasuk logam, basa, dan beberapa senyawa organik. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan umum. Nah, asam sulfat ini ya. Ya, teman-teman perhatikan. Penggunaan umum asam sulfat. 1. Untuk industri kimia. Ya, ini digunakan dalam produksi berbagai produk kimia, termasuk pupuk, deterjen, dan bahan kimia lainnya. Kemudian untuk penggunaan industri logam. Jadi digunakan dalam proses pelindian logam seperti biji tembaga dan seng. Nah, kemudian yang ketiga untuk baterai. Nah, asam sulfat sering digunakan dalam baterai asam timbal untuk aplikasi seperti sistem penyimpanan energi. Nah, kemudian yang keempat, ya, informasi yang keempat, sifat asam yang kuat. Jadi asam sulfat itu sifat asamnya itu kuat, ya. Jadi penjelasannya begini. Asam sulfat itu dianggap sebagai asam kuat karena memiliki kemampuan untuk melepaskan ion hidrogen. Ya. Dengan sangat efisien dalam larutannya. Oleh karena itu, larutan asam sulfat memiliki pH yang rendah atau sangat asam. Nah, kemudian yang kelima, kita bicarakan mengenai bahayanya. Ya, bahayanya asam sulfat. Ya, perhatikan teman-teman. Asam sulfat itu dapat menyebabkan kerusakan serius pada kulit dan mata dan dapat bersifat korosif terhadap berbagai bahan. Kemudian yang kedua,
penting untuk mengambil tindakan keamanan yang tepat ketika menangani asam sulfat, termasuk penggunaan peralatan pelindung diri. Nah, teman-teman, penting untuk memahami sifat dan resiko yang terkait dengan asam sulfat serta menggunakan dengan hati-hati sesuai dengan pedoman keamanan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, hati-hati ya kalau bicara mengenai asam folat dan asam sulfat. Nah, sekarang apa perbedaan asam folat dan asam sulfat? Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan perbedaannya, ini banyak teman-teman. Nah, ini ada 4, banyak ya. Jadi perhatikan teman-teman ya. Asam folat dan asam sulfat itu adalah 2 senyawa yang berbeda dengan sifat dan fungsi yang sangat berbeda juga. Berikut adalah perbedaan antara asam folat dan asam sulfat. Ya, kira-kira betul tak jelasin nggak? Oke, yang pertama, jenis senyawa. Nomor 1, jenisnya. Asam folat adalah bentuk vitamin B yang larut dalam air. Ini adalah nutrin yang ditemukan dalam makanan dan sering disuplementasikan untuk mendukung kesehatan sel, pertumbuhan jaringan, dan reproduksi sel. Sedangkan asam sulfat, apa? Asam sulfat adalah senyawa kimia organik. Saya ulangi ya, asam sulfat adalah senyawa kimia anorganik yang terdiri dari hidrogen, belerang, dan oksigen. Ini adalah asam mineral yang kuat dan digunakan dalam berbagai industri. Kemudian yang kedua, fungsi dan peran. Ya, asam folat memainkan peran penting dalam sintesis DNA dan RNA serta membantu dalam pembentukan sel darah merah. Selama kehamilan, asam folat sangat penting untuk mencegah kelainan tabung saraf pada janin. Kemudian asam sulfat apa? Asam sulfat memiliki berbagai aplikasi industri termasuk dalam produksi bahan kimia, logam, dan baterai. Ini juga digunakan dalam proses kimia tertentu sebagai katalis dan reagen. Kemudian yang ketiga, sumber asam folat itu sumber alami asam folat termasuk sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan produk makanan lainnya. Asam folat juga tersedia dalam bentuk suplemen vitamin B kompleks. Nah, kalau asam sulfat ini sumbernya diproduksi secara industri dan tidak umum ditemukan secara alami. Nah, produksinya melibatkan reaksi kimia antara belerang, oksigen, dan air. Kemudian yang keempat, kelarutan dan bentuk. Nah, ini asam folat larut dalam air dan biasanya hadir dalam makanan dalam bentuk folat alami atau dalam suplemen sebagai asam folat sintetis. Kemudian asam sulfat, nah, dengerin ya, juga larut dalam air dan biasanya hadir sebagai cairan kental dalam bentuk larutan. Kemudian yang kelima, aman untuk dikonsumsi. Nah, ini perbedaannya apa? Asam folat dan asam sulfat. Asam folat aman dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau dalam bentuk suplemen sesuai anjuran dosis ya. Kalau asam sulfat merupakan senyawa yang bersifat korosif dan berbahaya. Harus ditangani dengan hati-hati dan tindakan keamanan yang tepat harus diikuti. Nah, secara umum, asam folat dan asam sulfat memiliki sifat dan peran yang sangat berbeda. Ya, paham ya teman-teman? Sangat berbeda dalam konteks nutrisi dan kimia industri. Nah, sekarang begini teman-teman. Apa akibatnya jika asam folat
Saya ulangi ya. Apa akibatnya jika asam folat diberikan apa akibatnya jika asam sulfat diberikan kepada ibu hamil. Nah, ini setelah teman-teman paham, nah ini karena perbedaannya sangat jauh ya teman-teman ya. Jadi asam sulfat ini sangat serius sekali ini dampaknya, negatifnya. Makanya kita tidak boleh salah dalam mengatakan asam sulfat dan asam folat ya. Kita mau beli asam folat, ternyata salah mengucap asam sulfat. Nah, oke teman-teman, ini tak jelasin. Namanya juga kita belajar dan berbagi ilmu. Ya, dengerin ya teman-teman ya. Paparan asam sulfat pada ibu hamil dapat memiliki dampak serius pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Asam sulfat adalah senyawa yang sangat korosif dan beracun, dan dampaknya dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar paparannya. Berikut beberapa potensi dampak dan risiko yang mungkin timbul jika seorang ibu hamil terpapar asam sulfat. 1. Risiko kesehatan ibu. Penjelasannya begini. Paparan asam sulfat dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan pada kulit, mata, dan saluran pernapasan ibu hamil. Kemudian inhalasi uap asam sulfat dapat menyebabkan iritasi paru-paru, masalah pernapasan, dan reaksi sistemik pada ibu hamil. Yang kedua, mengenai dampak terhadap kehamilan. Penjelasannya, paparan terhadap asam sulfat dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia atau pertumbuhan janin terhambat. Maaf ya teman-teman. Kemudian zat beracun yang dapat merusak sel dan jaringan dapat mencapai janin melalui aliran darah ibu hamil, ya, menyebabkan kerusakan pada perkembangan organ dan sistem janin. Kemudian kelainan janin. Ya, jadi paparan asam sulfat selama kehamilan dapat meningkatkan resiko kelainan kongenital pada janin. Kemudian kelainan saraf, jantung, dan sistem organ lainnya dapat terjadi sebagai akibat dari paparan zat beracun. Yang keempat, aborsi dan keguguran. Paparan yang parah dapat meningkatkan resiko aborsi spontan atau keguguran. Jadi teman-teman perhatikan ya, hati-hati memahami asam folat dan asam sulfat ya teman-teman. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh main-main ya. Jadi penjelasan yang akhir yaitu teman-teman penting untuk dicatat bahwa paparan asam sulfat pada ibu hamil harus dihindari sebisa mungkin. Jadi untuk melindungi kesehatan ibu dan janin. Jika seorang ibu hamil terpapar asam sulfat, segera konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk menentukan langkah-langkah pertolongan pertama yang sesuai dan untuk memantau dampaknya terhadap kehamilan. Nah, makanya keselamatan dan kesehatan ibu hamil harus selalu menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah pencegahan
Pencegahan dan perlindungan diri harus diambil saat bekerja atau berada di lingkungan di mana paparan asam sulfat mungkin terjadi. Jadi asam sulfat harus benar-benar jauh dari kita, apalagi untuk ibu-ibu hamil. Jadi teman-teman, kalau mau beli asam folat ya, itu jangan sampai salah ucap beli asam sulfat ya. Pasti nanti bahaya kalau salah mengucap, apalagi nanti barangnya juga nanti nggak pas atau keliru juga bahaya. Jadi teman-teman, sekarang sudah ada ilmu tambahan perbedaan asam folat dan asam sulfat. Semoga manfaat. Bila ada yang salah-salah penjelasan dari aku, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar, sama-sama koreksi, memberikan masukan. Ya, berbagi ilmu semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.